Bamut. Dikit Bamut tadi. Fokus TV kedua. Mbak dikit aja Mbak. Bahasa Jawa tadi di dalam Mbak. Bahasa Jawa aja Mbak. Ya tentu yang terkait dengan Komdiji. Sebetulnya boleh ditanya kepada Bapak langsung karena rapatnya kan tertutup. Ya, Makasih banyak ya. Makasih. Mbak, ada pembahasan soal program-program kayak makanan bergizi gratis gitu-gitu nggak sih Mbak? Hanya yang terkait dengan Kedepannya apa? Komdiji. Hanya yang terkait dengan Komdiji. Iklan-iklan judi online ini sudah lebih sedikit terganggu ya Mbak ya? Mohon maaf ini. Mbak, ini kemarin kan ada rame-rame joget-joget yang untuk judi online gitu Mbak. Tadi ya, makasih ya. Jadi Kaskus itu sistemnya kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fufafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah kemudian di sini juga, jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak. Dibacain tuh, nggak apa-apa. Iya. Yang jelas. Nanti sampai malam nanti yang dibacain semua. Tapi ini salah satunya misalnya udah dibelain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra kemudian homo, ya kemudian maaf ini kasar sekali, biji tinggal satu. Prabowo nilai ada banyak pemain di Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga, keponakan lu juga jago acting di ranjang. Maaf ini bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Dini, Dini gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya, ya. Sapi, ya. Ini pada yang ngomongin bokep, ya. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kita sekarang bahas soal Fufufafa lagi. Ini ada surat tantangan dari Roy Suryo kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi yang dikenal sebagai loyalis Jokowi kelas 1, Ketua Umum Projo yang mau jadi partai politik. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mengungkap siapa Fufufafa. Roy Suryo mengatakan 99,9% itu Gibran. Kemudian Budi Aris Setiadi mengatakan bukan. Nanti akan kita ungkapkan siapa itu Fufufafa. Yang sampai sekarang nggak pernah diungkapkan siapa itu Fufufafanya ya. Yang jelas rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa cuekin aja, jangan dong. Makzulin aja, jangan dong. Kita harus pakai prosedur yang benar ya. Coba kita lihat sobat RH sekalian, siapa Fufufafa sesungguhnya versi Budi Aris Setiadi. Walaupun ini ada juga berita yang menarik. Roy Suryo kirim surat terbuka kepada Budi Aris Setiadi. Budi Aris Setiadi justru memforwardnya ke Roy Suryo. Jadi vice versa bolak-balik ya. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengonfirmasi tantangan terkait akun Kaskus Fufufafa. Apa tantangannya? Ya ini surat terbuka dan tantangan untuk Budi Aris Setiadi bahas oleh Dr. KRMT Roy Suryo Master Kesehatan. Hari ini Rabu 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 hari semenjak 10 September 2024 lalu. Janji Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi bahas saat itu di depan Wakil Rakyat di DPR RI soal akun Fufufafa di Kaskus. Di mana Bas janjinya akan segera menjelaskan siapa pemilik akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai hate speech, vulgar, rasis, bahkan kampungan, karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar maaf alat kelamin saja. Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok
Bapak Prabowo Subianto dan keluarganya yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo. Tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habibur Rahman, Mas Anies, kelompok 212, hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulia, Bella Sophie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Haruka, JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamida, Titik Soeharto, Kartika Putri, Rachel Mariam, dan sebagainya. Hafal. Hellraiser ya. Selain itu, sebagaimana kemarin saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Komite 1 dan Ketua BAP Badan Akuntabilitas Publik di Ruang Sriwijaya Gedung B bersama kelompok Barak Kemang, akun Fufu Fafa di Kaskus ini juga terciduk sering terhubung ke Chaturbate, X Hamster, Roblox, LN Link Bio, Scratch, Spang Bang, RedTube, X Videos, Mail, Ponpis Sekat, Cerkasi, VK, Pixar, Rumble, Reddit, Shame, Minecraft, Stack for Hello. Ada iniannya ya. Hingga OnlyFans dan semprot.com. Ada gambarnya ya. Ada gambar yang dari Roy Suryo yang kaitan-kaitan itu. Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih sangat ingat kata-kata Bas saat itu yang lantang mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah bukan Gibran. Tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statementnya yang hanya omong doang, alias bisa disebut sebagai kebohongan publik tersebut. Mengapa Bas bisa dikatakan telah berbohong? Karena jika melihat tayangan YouTube bocor alus Tempo yang bisa diklik lengkapnya melalui link YouTube ini ya, jelas bahwa BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, hingga Kaisang Pangarep KP pun sudah mengkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah milik Gibran Raka Buming Raka GRR ya. Kalaupun saat ini Bas sudah bukan lagi menjadi Menkominfo dan digantikan oleh Menkomdigi Mutia Hafidz yang entah kebetulan atau tidak kemarin dipanggil khusus oleh GRR dan tidak bersedia komen apapun soal pemanggilannya, dan kini Bas sudah menjadi Menteri Koperasi Menkop, bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya lepas dari tanggung jawab dari statement bohong yang diucapkannya 50 hari lalu tersebut. Karena justru saat ini bisa ditegaskan fakta lain lagi soal kepemilikan akun Fufu Fafa di Kaskus yang semakin menegaskan temuan sebagaimana sudah ditelaah secara ilmiah dan bertanggung jawab soal akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut sebelumnya. Kembali kepada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Bas, maka publik bisa menguji apakah manajemen dan administrasi di Kementerian Koperasi tertata rapi atau ngaco alias saling sengkarut sebagaimana Kemkominfo tempat Bas berada sebelumnya. Jelasnya publik bisa sekali lagi menguji kejujuran Bas terhadap apa yang dilakukan oleh kementeriannya tersebut 11 tahun silam. Tepatnya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 di Kota Solo, Jawa Tengah. Bas tinggal menanyakan saja ke stafnya. Sekali lagi kalau dia punya leadership yang baik dan kantornya tertib dalam administrasi alias tidak acak kadut, sehingga Bas lagi-lagi tidak bisa menjawab sebagaimana soal akun Fufu Fafa di Kemkominfo dahulu. Dalam postingannya, akun Fufu Fafa di Kaskus saat tersebut menulis, "Saya berterima kasih dan bersyukur. Soalnya acara kemarin pesan catering aneh, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Analisis dan penjelasan tulisan terlampir di atas besok akan disampaikan setelah melihat apa jawaban dan sikap dari Bas dalam menjawab surat terbuka dan tantangan ini. Namun tidak seperti yang pernah ditulis soal menunggu Godot beberapa waktu lalu, maka jika saat itu dianalogikan dengan menonton kisah drama klasik yang aslinya berbahasa Prancis dan berjudul En Attendant Godot ya, sebuah ungkapan umum menunggu Godot yang kemudian diartikan sebagai menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Detailnya, Menunggu Godot adalah sebuah lakon drama karya Samuel Beckett menceritakan tentang dua karakter, Vladimir Didi dan Estragon Gogo, terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler Godot yang tidak pernah datang.
Teks Prancis aslinya disusun antara tanggal 9 Oktober 1948 sampai dengan 29 Januari 1949. Sedangkan pementasannya disutradari oleh Roger Blin pada tanggal 5 Januari 1953 di Theatre de Babylon, Paris. Disusul versi bahasa Inggris yang ditayangkan perdana di London pada tahun 1955. Di Indonesia kisah ini pun sering dipentaskan di berbagai tempat dan pemeran berbeda sebagai apresiasi atas naskah yang kini sudah banyak terjemahannya tersebut. Maka saat ini kita beri waktu 1 kali 24 jam baca 1 kali 24 jam saja kepada Bas untuk bisa menjawab pertanyaan sederhana soal kegiatan Kemenkov tanggal 11 November 2013 tersebut agar bisa dicocokkan dengan postingan akun Fufu Fafa di Kaskus sehari sesudahnya. Selasa pagi 12 November 2013 pukul 08.46. Dari jawaban Bas nantinya kalau dia masih punya etika dan nyali untuk menjawab, tidak sekedar ngeles apalagi berbohong lagi, publik Indonesia lagi-lagi akan bisa melihat fakta bahwa akun Fufu Fafa di Kaskus terbukti secara sah dan meyakinkan ya. 99,9% adalah GRR. Tenggat waktu singkat ini sekali lagi kita tidak lagi menunggu Godot. Kesimpulannya dengan surat terbuka dan tantangan ini, rakyat Indonesia khususnya Presiden Prabowo Subianto akan menjadi saksi kejujuran salah satu anggota kabinet merah putihnya bernama Bas yang dahulunya dikenal sebagai Menkominfo paling gagal total dalam sejarah Republik ini dengan kebocoran data masyarakat di PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Akankah Bas kembali gagal dalam tugas sederhananya selaku Menkop saat ini, di mana dia tinggal mengecek ketertiban administrasi di kantornya yang berhubungan langsung dengan akun Fufu Fafa di Kaskus 11 tahun silam tersebut? Ambiar. Surat terbuka dan tantangan untuk Bas ini ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes, pemerhati telematika multimedia AI dan OCB independen pada hari ke-50 statement Bas soal akun Fufu Fafa 30 Oktober 2024. Lumayan lah dikasih hari ke-50 ya, biasanya hari ke-40. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya, soal akun Fufu Fafa ini ya pakai logic thinking aja lah. Kalau bukan Gibran sudah ditangkap-tangkapin semua itu orangnya ya. Baik orang yang Fufu Fafanya maupun orang yang mengatakan Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Terutama Roy Suryo yang sudah diadukan ke Bareskrim Mabespori. Bareskrimnya yang bingung kalau dia karena tidak punya data pembanding ya untuk mengatakan bahwa itu bukan miliknya Gibran Rakabuming Raka. Gimana caranya? Main sulapnya ya. Maka Fufu Fafa akhirnya diganti oleh Fufu Lembong. Jadi Tom Lembong sekarang yang menjadi pusat perhatian. Makanya ada yang mengatakan ini upaya untuk apa istilahnya? Mengalihkan perhatian saja. Ya, penegakan hukum yang seperti itu ya bahaya sekali. Orang lain dikorbankan demi Fufu Fafa misalnya. Jadi sahabat era sekalian, demi Fufu Fafa atau demi shutdown Mahkamah Agung ya, kita tidak tahu karena itu banyak juga centengnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi berjaringan, banyak itu pelaku-pelakunya, banyak pula bos-bosnya, banyak juga bohir-bohirnya, banyak juga centeng-centengnya ya. Berat melawan hal-hal seperti itu sesungguhnya kalau seandainya kita tidak berbekal fakta dan data yang akurat. Kalau tidak berbekal fakta dan data yang akurat ya sudah lama Roy Suryo dikandangkan ya. Dianggap menyebarkan berita bohong, bayangkan. Dianggap menyebarkan berita bohong ditahan. Yang menerima suap seperti Firly Bahuri dibiarkan saja ya. Kita nggak jelas itu. Sementara orang seperti Tom Lembong langsung ditahan juga. Yang belum jelas apakah dia menerima uang hasil korupsi atau tidak ya. Karena korupsi kok nggak ada keuntungannya buat dia, kan aneh juga. Begitu sobat era sekalian ya. Buat Roy Suryo, Anda harus hati-hati. Kelihatannya tinggal dicari mana kepleset-keplesetnya. Saya kok seperti dejavu ya. Ini udah ganti presiden belum sih sesungguhnya? Kok mirip-mirip cara bekerjanya ya. Walaupun memang yang pro Jokowi sama pro Prabowo bersatu padu ya. Kalau kita ketemu di talk show gitu, mereka cocok merasa ya, melupakan masa lalu mereka dan berbahu-membahu menghadapi
mereka yang berusaha kritis terhadap fenomena kenegaraan ya, yang tidak membebek begitu saja. Oke sobat era sekalian, coba kita bacakan Roy Suryo. Saya kira Roy Suryo tidak bisa omon-omon lagi karena dia betul-betul data tentang Fufu Fafa ini very complete ya kan. Jadi susah membantahnya bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Apalagi pekerjaannya dibantu oleh netizen yang pengetahuannya luar biasa ya. Oke, coba kita baca komentar sobat era sekalian. Assalamualaikum, lanjut Bang RH. Pak Presiden, usut tuntas akun Fufu Fafa atas nama pimpinan rakyat. Bapak Presiden mohon untuk usut tuntas. Fufu Fafa adalah Fufu Feve. Kalau gitu angkat jadi presiden aja. Fufu Fafa dan ijazah palsu Jokowi yang bisa menyeret mereka ke penjara. Jangan kasih kendor orang yang merusak konstitusi. Ayo Fufu Papa, tunjukkan nyalimu. Nah ini coba kita lihat ya. Yang agak aneh, tiba-tiba Budi Ari dia teruskan lagi ya. Jadi dia dikasih ini surat terbuka. Roy Suryo kirim surat terbuka pada Budi Ari. Jadi Budi Ari justru memforwardnya. Ini maksudnya apa ini ya? Coba kita lihat ya. Roy Suryo kirim surat terbuka kepada Budi Ari Setiadi. Budi Ari Setiadi justru memforwardnya ke Roy Suryo. Luar biasa ya. Jadi persuasi ya .id. Jakarta 30 Oktober ya. Menteri Koperasi Menkop Budi Ari Setiadi Bas yang saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo 50 hari lalu, Jumat 20 September 2024 berjanji akan mengumumkan siapa yang bukan Gibran Raka Buming Raka. Di balik akun Kaskus Fufu Fafa sudah mengkonfirmasi surat terbuka dan tantangan saya, kata Dr. KRMT Roy Suryo MKes melalui keterangan tertulisnya sebagaimana diterima oleh redaksi persuasi.id pada hari ini. Pagi tadi, tepatnya pukul 6.48 WIB, Bas Malau sudah memforward surat terbuka dan tantangan tersebut ke saya melalui pesan WA, WhatsApp dengan nomor HP pribadinya. Dan langsung saya reply dengan emoticon, nah itu, ungkap Roy. Kemudian dirinya melanjutkan, oleh karena itu sekarang publik Indonesia termasuk Presiden Prabowo Subianto bisa menilai bagaimana integritas dari salah satu menterinya ini dalam waktu 1x24 jam besok pagi. Apakah Bas memang gentle bisa jujur soal akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut atau sekedar hanya omdo sebagaimana biasanya? Kita tengah Fufu fakta dari Bas Ambiar, tutup pakar telematika tersebut. Diberitakan sebelumnya Roy Suryo membuat surat terbuka kepada Budi Ari Setiadi Bas. Dalam surat terbukanya tersebut Roy menanyakan pertanggungjawaban terkait janji Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi Bas saat itu di depan wakil rakyat di DPR RI soal akun Fufu Fafa di Kaskus pada 10 September 2024 lalu. Ya sobat era sekalian itu ya. Kemudian ada juga berita dari Replita kurang lebih sama ya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Budi Ari Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika telah membuat janji penting 50 hari lalu. Menteri Koperasi aja, usaha kecil dan menengahnya udah beda. Itu Maman Abdurrahman ya. Jadi memang begitulah cara membuat kabinet ya. Oke. Hari ini sama ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nanti bagaimana tantangan itu dijawab oleh Bas Budi Ari Setiadi. Semoga dia jujur mengatakan dan mudah-mudahan kambing hitamnya nggak dapat ya. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Yang kita heran orang seperti dia kok masih bisa diangkat. Harusnya kan sudah steril tuh, tapi ya begitulah ya bunyinya ya. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.